Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek cek. Saya izin cek sound dulu. Suara saya masuk Bapak Ibu? Videonya bisa dicek di YouTube Hijrah Bersama UAS. Masuk ya, Alhamdulillah. Jelas ya, tidak dengung. Oke, baik. Langsung kita mulai saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mic-nya deketin lagi. Ini udah paling deket nih, deket mulut. Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu, Ayah Bunda, Bang Kakak semuanya. Kembali lagi kita di Hijrah Bersama UAS, di Majelis Hijrah Bersama UAS pada Selasa malam. Insya Allah kita akan kembali belajar, kembali menikmati sajian ilmu yang insya Allah dapat kita nikmati dari mana saja, baik dari rumah, dari kantor, dimanapun itu insya Allah. Dari Sabang sampai Merauke Bapak Ibu bisa menikmati kajian Hijrah Bersama UAS. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa. Salah satunya adalah nikmat tubuh yang sehat, kemudian nikmat waktu yang luang sehingga malam hari ini Bapak Ibu semuanya kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk kembali terhimpun di majelis virtual Hijrah Bersama UAS. Kemudian yang kedua kita bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sama-sama melapaskan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahmati Allah, insya Allah malam hari ini kita akan kembali belajar, melanjutkan dari pembelajaran tentang Islam kita, bagaimana supaya hijrah itu tidak hanya setengah-setengah, tapi kafah menyeluruh. Hijrah bukan hanya sekedar ganti pakaian, tapi juga ilmunya harus ditambah, harus diganti, harus terus di-upgrade, diperbaiki. Nah, insya Allah kita seperti biasa akan dibersamai dengan guru kita, Tuan Guru Ustadz Abu Somad, langsung dari Pekanbaru, akan membersamai kita semuanya dalam kajian yang insya Allah bertajuk membahas tentang kupas tuntas 5 rukun Islam ya, 5 rukun Islam. Bapak Ibu, mungkin ini temanya dasar banget ya. Tapi insya Allah ini akan sangat penting bagi kita karena ini berhubungan, sesuatu yang dasar itu berhubungan dengan pondasi. Ibarat sebuah bangunan, kalau pondasinya kuat, maka yang di atasnya pun akan kuat. Tapi kalau di bawahnya reot-reot, maka akan roboh, runtuh. Makanya ini penting bagi kita untuk mempelajari suatu hal yang basic, yaitu pondasi. Nah, insya Allah kita akan belajar itu semuanya. Bapak Ibu rahmati Allah, mungkin cukup membosankan ya belajar tentang sesuatu yang berhubungan dengan fikih. Itu terlihat dari jumlah peserta malam hari ini yang baru 400 orang. Biasanya jam segini itu udah 1000-an. Saya mengajak Bapak Ibu untuk ngajak saudaranya, temannya, keluarganya untuk di-share di grup-grup ya, grup-grup keluarga, grup komplek, teman-teman sekolah, teman kuliah gitu. Di-share supaya kebaikan ini tidak berhenti di kita, kebaikan ini menjadi amal jariah bagi siapapun yang ikut nge-share, sedekah link, sedekah share ya. Mudah-mudahan kuotanya jadi berpahala. Baik, ini ada yang baru pertama kali ikut, Bapak Ibu, ke FB WA, alhamdulillah, syukron, Umi Fatir. Ada yang baru pertama kali ikut, coba katakan saya, yang baru pertama kali ikut, Pak Sandi Agustin, Ibu Ria Agustina, Hanafi, Teuku Muhammad Saleh, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah 4 bulan.
Ada yang di sini ngikutin dari pertama kali launching sampai sekarang, nggak pernah absen. Ada? Masya Allah Ibu Trinovi, Bekasi, luar biasa. Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu rahmati Allah, untuk kajian hijrah bersama UAS ini kami sediakan eksklusif bagi Bapak Ibu yang ingin belajar langsung bersama Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Tema-tema sebelumnya kalau kita himpun itu banyak banget ya. Dalam sebulan itu ada 4 kali 12, berarti ada 48 tema. Nah, itu bisa diakses di YouTube Hijrah Bersama UAS tuh, atau YouTube Ustadz Abdul Somad, bisa diakses di sana. Silakan dibuka lagi sehingga kita bisa murojaah lagi, gitu ya. Yang baru pertama kali ikut, kami minta ini dong, apa harapannya, apa keinginan dari Bapak Ibu, kenapa sih kok ikut Hijrah Bersama UAS ini yang baru pertama kali? Coba, yang baru pertama kali, di kolom chat, pengen dapat apa? Sambil kita nunggu Tuan Guru ya. Pengen dapat apa? Apa hope-nya, apa harapannya ikut kelas Hijrah Bersama UAS ini? Karena melihat Ustadz Abdul Somad hilang rindu ke abah saya, Masya Allah. Beliau mirip dengan abah saya. Taufik dan hidayah terus dan istiqomah, pengen dapat ilmu dan nyambung silaturahmi, Alhamdulillah, Masya Allah. Lebih dalam memahami rukun Islam. Sudah lama pengen ketemu Bang Alvin dan UAS. Alvin. Masya Allah, berkah melihat ulama, Masya Allah. Baik, Alhamdulillah. Baik, apapun itu mudah-mudahan sesuai dengan niat kita ya. Innamal a'malu binniyah. Segala sesuatu tergantung dengan niat kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan sesuatu yang kita niatkan. Yang pastinya niatnya harus baik. Semuanya baik insya Allah. Dapat ilmu, bisa silaturahmi, ingin bertatap muka dengan ulama, insya Allah. Baik, ahlan wa sahlan ya. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung, perkenalkan nama Ana Alvin Firdaus. Insya Allah di sini menjadi pelayan ilmu bagi Bapak Ibu semuanya. Kalau di grup di grup Hijrah Bersama UAS, Bapak Ibu bisa bertanya-tanya tentang program ini ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, jangan sungkan untuk ditanyakan. Silakan Bapak Ibu tanyakan, nomor kami ada di sana. Bagi Bapak Ibu yang mungkin belum gabung di grup Hijrah Bersama UAS, saya bagikan linknya ya. Saya bagikan linknya di kolom chat. Nah, pastikan nggak ada yang chat dulu. Tek. Nah itu, silakan klik. Yang belum bergabung saja, itu grup Hijrah Bersama UAS yang ke-9. Yang belum bergabung saja, yang sudah nggak usah. Supaya nanti di kajian-kajian berikutnya bisa kita bagikan linknya, gitu ya. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, Alhamdulillah. Saya sebelum memulai ini ingin menyampaikan sebuah laporan kepada Bapak Ibu semuanya. Saya ingin pertama melaporkan terkait pembangunan Pondok Pesantren Az-Zahra yang langsung dikomandoi oleh guru kita Ustadz Abdul Somad. Alhamdulillah melalui program Hijrah Bersama UAS ini terhimpun dari para jamaah itu kurang lebih 1,9 miliar, Alhamdulillah 1,9 miliar 95 juta. 1 miliar 995 juta. Alhamdulillah. Nah ini saya coba izin share ya, izin share di layar Bapak Ibu bisa dilihat nanti. Alhamdulillah, Insya Allah ini kebaikan dari Bapak Ibu semuanya, sedekah mulai dari 10.000. Ternyata kebaikan yang kecil kalau dilakukan berjamaah bersama-sama terkumpul menjadi sesuatu yang luar biasa. Alhamdulillah. Hampir 2 miliar, kurang 5 juta lagi, sesuai dengan target, tapi ternyata masih belum ya. Nanti kami sampaikan update terbaru dari pembangunan. Ini Alhamdulillah, ini 8 menit yang lalu ada yang sedekah 2.000, itu bisa lewat sini ya, dukung.sidak.id/UAS. Bapak Ibu langsung klik linknya, dukung.sidak.id/UAS, bagi yang ingin kontribusi.
Nah, alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kasir atas kontribusinya amal solih Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan harta yang sudah diwakafkan ini Allah ganjar dengan kebaikan, dengan pahala yang terbaik, dengan pahala yang sempurna. Semoga dengan harta yang tersisa ini Allah berikan keberkahan sehingga makin berlipat ganda, makin banyak, bisa sedekah lagi, bisa berbagi lagi. Dan semoga dengan wasilah sodakoh dan wakaf ini Allah ampunkan dari segala dosa, Allah bersihkan dari segala dosa-dosa. Amin, Allahumma amin. Dan masih terbuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin ikut kontribusi, langsung saja klik link dukung.sidak.id/UAS. Kami bagikan juga ya di kolom chat. Sambil kita nunggu Tuan Guru. Ini belum ada kabar dari sana. Dukung.sidak.id/UAS. Gitu ya. Itu linknya. Saya izin matikan dulu. Biar nggak ketimpa. Matikan chat. Oke. Dukung.sidak.id/UAS. Nah, untuk update pembangunan terakhir, saya izin untuk menampilkannya lewat video yang satu ini. Izin ya Bapak Ibu. Nggak sampai 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, sahabat hijrah bersama Ustadz Abdul Somad. Ini Selasa sore menjelang azan maghrib. Sempat sebentar melihat progres terakhir penyelesaian asrama Mahat Az-Zahra li Tahfizil Quran. 4 lantai. Lantai bawah itu dalam sudah mulai lantai. Dinding dalam sudah mulai cat. Lantai 2, lantai 3, lantai 4 mulai dak atap atas. Insya Allah kita sama berharap mudah-mudahan pembangunan asrama 36 kamar ini selesai dan bisa menerima santri baru tahun 2024. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu rahmatullah, alhamdulillah guru kita sudah berada tengah-tengah kita. Insyaallah kita akan sama-sama belajar tentang rukun Islam ya. Buniyal Islamu ala khamsin syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wal hajj was saumi ramadhana. Nah, insyaallah 5 hal ini, 5 rukun Islam ini akan kita bahas secara mendalam baik dari segi maknanya ataupun terapannya bersama guru kita, Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Baik, langsung kita mulai Bapak Ibu, insyaallah. Kita awali dengan sama-sama melafazkan ta'awuz dan bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa thalabul ilmi, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, Bapak Ibu, pastikan dalam kondisi yang siap menyimak, nggak nyambil-nyambil, semuanya dalam kondisi yang standby, siapkan buku catatan, supaya apa yang didapatkan bisa dicatat, ditulis, bisa dimurojaah ulang. Sepakat ya, jangan nyambil-nyambil. Open kamera sebagai wujud adab kita kepada Guru Ustadz Abdul Somad pada malam hari ini. Baik, langsung saja, Tuan Guru sudah bergabung dengan kita. Assalamualaikum Ustadz. Baik, kepada guru kami yang kami muliakan, Ustadz Abdul Somad, tema malam hari ini kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau, Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, jamaah, sahabat, hijrah bersama Ustadz Abdul Somad. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT, rahmat Allah SWT, istiqomah iman dan Islam. Pada kesempatan malam ini yang akan kita kaji adalah rukun Islam. Rukun diambil dari bahasa Arab, ruknun artinya tiang. Makanya ada Ka'bah itu ada 4 rukun. Ada namanya rukun Yamani, tiang yang mengarah ke negeri Yaman. Ada namanya rukun Syami,
tiang yang mengarah ke negeri Syam. Ada namanya rukun Iraqi, tiang mengarah ke rukun Irak, ke negeri Irak. Ada namanya Hajar Aswad, tiang yang di situ ada Hajar Aswad. 4 tiang Ka'bah. Tapi bukan berarti Ka'bah itu hanya tiang 4. Nah, ini mesti dipahami dengan baik. Memang tiangnya ada 4, tapi ada pintunya, ada atapnya, ada mizabnya pincuran emas, ada lantainya, ada dindingnya, ada hijir Ismailnya. Rukun Islam ada 5, tapi Islam itu bukan cuman yang 5 itu saja. Nah, jadi pahami dengan baik. Ada syahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Tapi bukan berarti hanya 5 ini sajalah Islam. Ini tiangnya. Ada atapnya, ada dindingnya. Lalu kemudian sodakoh mana? Zikir mana? Mengangkat pemimpin mana? Jihad mana? Nah, jadi jangan menyempitkan Islam hanya pada 5. Tapi ini adalah tiang. Bangunan itu kokoh karena ada tiangnya. Kalau tidak ada tiangnya maka dia akan roboh. Ini arti makna daripada rukun. Rukun Islam diambil dari hadis. Beberapa hadis digabungkan oleh ulama lalu kemudian menarik satu kesimpulan. Ini metode yang dipakai oleh para ulama. Jangan mengambil satu kesimpulan dari satu hadis. Metode yang dipakai oleh para ahli hadis, di antaranya Imam Al-Bukhari, membuat satu judul, lalu dikumpulkan beberapa hadis bergabung dalam satu judul tersebut. Ini namanya maudhu'i, atau disebut juga tematik. Temanya dulu, baru hadis-hadisnya. Jadi terkait tentang rukun Islam, Nabi tidak pernah mengajarkan rukun Islam ada 5. Itu tidak ada. Itu dalam hadis. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibina, dibangun di atas 5 dasar. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Juga ada hadis ketika Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, akhbirni anil Islam. Beritahukan kepadaku apa itu Islam. Kata Nabi, antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Berdasarkan beberapa hadis dengan beberapa riwayat, dengan beberapa redaksinya, maka ulama akidah menyusun bahwa rukun Islam ada 5. Siapa yang lepas rukun ini, tidak meyakini, mengingkari, maka dia kafir. Menurut saya, cukup syahadat saja. Sholat nggak perlu. Sholat tidak relevan. Sholat buang-buang waktu. Kafir dia. Kenapa begitu? Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu percaya kepada sebagian isi Al-Quran, lalu sebagiannya kamu ingkari? Nggak bisa begitu. Kalau menerima Al-Quran, terima 100%. Jangan yang ini diterima, yang ini tidak. Tidak bisa begitu. Udkhulu fis silmi, terimalah ajaran agama Islam itu kafah, utuh. Seperti puzzle. Jangan ambil ekornya, ambil kepalanya, badannya buang. Tidak bisa begitu. Harus sempurna. Nah, ini tentang dari mana datangnya pembahasan rukun Islam ini. Berikutnya, makna rukun sudah. Apa dasar rukun Islam itu sudah. Pembahasan yang berikutnya adalah rukun yang pertama, yaitu syahadat. Syahadat dari kata syahida yashhadu, persaksian, menyaksikan, bersaksi. Asyhadu, saya bersaksi. An bahwa la ilaha, tiada Tuhan illallah, selain Allah. Wa asyhadu, dan saya bersaksi. Anna bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah. Yang paling kuat dari pengetahuan adalah persaksian.
saya kenal dengan Bang Alvin. Dari mana Ustaz tahu? Saya dengar dari Ustaz Lukman. Dengar. Sama pendengar. Saya tahu Bang Alvin. Dari mana Ustaz tahu? Saya pernah baca tulisannya. Belum kuat. Baru sekedar tahu, pengetahuan. Pengetahuan yang paling sempurna adalah saya pernah menyaksikan Bang Alvin. Saya menyaksikannya di Pontianak. Secara bahasa, apakah kita menyaksikan Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Kenapa begitu? La tudrikuhul absaru. Allah tidak bisa dilihat dengan mata. Wa huwa yudrikul absara. Allah lah yang memperhatikan mata. Allah bisa melihat mata kita, tapi mata kita tidak bisa melihat Allah. Lalu makna saya bersaksi itu apa? Saya memiliki pengetahuan yang sempurna sesuai dengan ilmu saya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Bukan menyaksikan Allah dengan mata kepala. Karena mustahil dia disaksikan oleh mata kepala. Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj pun ikhtilaf antara Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas tentang menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Apalagilah kita yang manusia biasa ini. Jadi makna menyaksikan, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maknanya adalah saya mengetahui, saya mengakui bahwa tiada Tuhan yang disembah, la ma'buda, tidak ada yang layak disembah illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada menyembah pokok kayu, tidak ada menyembah batu, tidak ada menyembah lembu, tidak ada menyembah hantu, tidak ada menyembah matahari, tidak ada menyembah bulan, tidak ada menyembah api, tidak ada menyembah planet, karena semuanya adalah makhluk. Yang disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Tidak ada satu sembahan pun kecuali Allah. Itu namanya nafi isbat. Nafi, dinafikan dulu semua, tidak ada. Setelah itu baru isbat. Di kelas ada Muhammad. Boleh jadi di kelas ada Mahmud, ada Hamid, ada Abdullah. Tapi ketika dinafikan, tidak ada seorang pun di kelas kecuali Muhammad. Maka kalimat nafi isbat lebih tinggi kualitasnya. Tidak ada seorang pun di kelas kecuali Muhammad. Maka kalimat itu dipakai la ilaha. Tidak ada satu Tuhan pun, tidak ada satu sembahan pun, tidak ada sesuatu pun yang layak dipertuhankan illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama menyusun sifat-sifat Allah yang disebut dengan sifat 20. Sifat Allah itu banyak sekali. Kenapa cuma sifat 20? Kenapa cuma 20 sifat? 20 sifat itu disusun oleh ulama sebagai tameng benteng untuk menangkis semua aliran sesat maupun agama maupun kelompok yang menyimpang tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah matang sifat 20 itu, maka insya Allah tereliminasi, steril daripada agama, aliran, pemahaman, keyakinan apapun. Jadi bukan maknanya sifat 20 itu adalah batasan. Sifat 20 itu adalah ijtihad ulama untuk menjelaskan tentang Allah. Ambil contoh. Ada filosof dari Jerman. Mati kena sipilis. Dia mengatakan, namanya Nietzsche.
Nietzsche. Kata dia Tuhan pernah ada, tapi Tuhan sudah mati. Tuhan pernah ada, tapi Tuhan sudah mati. Itu cukup dibantah dengan satu di antara sifat 20. Sifat yang mana yang bisa membantah itu? Sifat yang bisa membantah itu adalah sifat baqa. Baqa. Wujud, qidam, baqa. Baqa artinya tidak berakhir. Allah itu tidak berakhir. Baqa. Selalu kita terjemahkan kekal. Makna baqa tidak berakhir. Jadi semua yang berakhir berarti bukan Tuhan. Nah, itu praktek salah satu contoh bahwa ada aliran sempalan, ada kelompok atau agama atau apapun. Tuhannya itu bisa diuji. Bisa di fit and proper test dengan sifat 20 itu. Kalau Tuhan dia tidak lulus ini sifat 20, berarti bukan Tuhan. Nah, begitulah hebatnya ulama Ahlussunnah wal Jamaah menyusun itu. Berdasarkan Al-Quran, Sunnah, akal. Maka disusunlah. Oh, nggak boleh kita susun ini. Nggak boleh menyusun sifat 20. Kalau nggak boleh menyusun sifat 20, kenapa ada yang menyusun rukun sholat? Rukun sholat ada 13. Menurut siapa? Menurut mazhab Syafi'i. Jadi kalau begitu menyusun rukun sholat 13. Itu adalah ijtihad ulama. Untuk memudahkannya mengajar, disusun secara sistematis. Berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Tidak ada Nabi duduk dengan sahabat, wahai para sahabat, rukun sholat ada 13. Gak ada. Jadi kalau ada orang yang membid'ahkan, bid'ah mempelajari sifat 20. Kalau begitu bid'ah juga mempelajari fikih. Karena ini kan produk dari ulama, bahan mentahnya tetap Quran, hadis, ijma', qiyas. Al-Quran, hadis Nabi, pendapat sahabat, pendapat tabi'in, pendapat ulama mujtahid yang cukup syarat untuk berijtihad. Jadilah dia. Jadi tidak bisa kita mengatakan ngaji sifat 20 bid'ah. Ngaji fikih mazhab Syafi'i kok enggak bid'ah. Padahal itu kan sama-sama produk daripada ijtihad ulama. Jadi kita pikniknya supaya agak jauh dikit. Bahwa ini ijtihad ulama. Oh, mengkaji sifat 20 itu bid'ah. Kalau begitu mengkaji tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat itu lebih bid'ah. Karena itu abad ke-8 disusun oleh Ibnu Taimiyah. Sedangkan sifat 20 ini abad ke-3 disusun oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi Imam Asy'ari bukan membuat agama baru. Imam Asy'ari menyusun ilmu tauhid secara sistematis. Imam Syafi'i menyusun ilmu fikih secara sistematis. Imam Ibnu Shalah menyusun Imam ulumul hadis secara sistematis. Apakah sebelum Imam Ibnu Shalah tidak ada ilmu hadis? Ada. Tapi baru sistematisnya dalam muqaddimah Ibnu Shalah. Walaupun sebelum itu ada. Begitu juga tentang akidah ini. Apakah sebelum Imam Abul Hasan Al-Asy'ari tidak ada sahabat Nabi, tabi'in yang paham akidah? Akidah itu dari mereka. Tapi disusun secara disiplin ilmu yang sistematis. Itu pada masa Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kenapa dia diberikan Allah keutamaan? Iya. Sama kenapa Allah berikan keutamaan kepada Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, Imam Malik bin Anas. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih mereka. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang beriman, tapi ada yang lebih tinggi lagi yaitu orang berilmu. Sama-sama beriman, tapi yang ini lebih tinggi karena dia ada ilmu. Nah, ini tentang bahwa ini adalah disusun ulama untuk menangkis. Lalu kemudian ada seorang mengatakan, waktu saya tadi malam menyendiri di tengah malam, tiba-tiba ruh saya naik ke langit. Lalu saya melihat ada Tuhan berwarna hitam. Itu dengan otomatically terbantahkan dengan sifat 20.
Sifat yang mana? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis. Allah itu mukhalafatuhu lil hawadis, berbeda dengan makhluk. Jadi kalau kita pejamkan mata, nampak warna hitam duduk. Itu bukan Tuhan. Karena Tuhan mukhalafatuhu lil hawadis. Dia berbeda dengan makhluk. Dari mana datang kaedah itu? Dari ayat Quran. Ayat mana? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang setara, yang selepel, yang serupa dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Jadi ulama mengambil ayat, diambil substansi saripati maknanya, mereka godok, maka jadilah sifat 20 tadi untuk mengenalkan Allah sekaligus untuk memfilter agama, aliran, sempalan, kelompok yang mempertuhankan yang tidak layak menjadi Tuhan. Makanya saya selalu mengajarkan, menyarankan, kalau ngaji akidah, pakailah buku simpel 50. Sifat 50. Loh kok membengkak jadi 50? Karena di situ ada sifat Nabi, ada sifat Al-Quran, ada sifat malaikat. Disusun secara sistematis oleh Singa Aswaja, Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli, alumni Sidogiri. Videonya banyak, buku-bukunya jelas. Kami di pondok awal-awal menghatamkan itu ke santri. Nah, ini tentang akidah. Supaya orang benar akidahnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Bagaimana bukunya Ustaz? Tulis di Google. Tulis di Google. Tulis di Google. Sifat 50. Kiai Haji Idrus Ramli. Kiai Haji Idrus Ramli. Sifat 50. Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kiai Haji Idrus Ramli. Simple ini. Untuk akidah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Apakah orang yang mengatakan saya percaya kepada Allah cukup? Orang Yahudi mengatakan saya percaya kepada Allah. Orang Nasrani juga mengatakan saya percaya kepada Allah. Maka turun ayat. Qul, katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya jalan hanya jalan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina. Siapa mencari jalan di luar jalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, falan yuqbala minhu. Maka dia tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sifat Allah, sifat Nabi, sifat malaikat, sifat Al-Quran, sifat orang beriman. Nah itu dibahas tuntas. Kalau bisa dikhatamkan. Sifat 50. Nanti baru buka yang kitab bahasa Arab. Dari mulai yang paling kecil. Aqidatul Awam. Baru syarahnya. Jala'ul Afham. Nah, ini semua adalah untuk ngaji. Jadi bagaimana supaya jamaah ini ngaji. Tabligh akbar penting. Tausiah penting. Tapi ngaji kembali baca kitab amat sangat bagus. Ini asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau sudah bertuhan, apakah cukup? Belum. Itu baru keyakinan. Apa bukti keyakinan itu benar? Diiringi dengan sholat. Makanya anta syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah. Melaksanakan sholat.
Nabi SAW melaksanakan sholat. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Aisyah melaksanakan sholat. Jadi kalau ada orang sekarang tidak sholat, lalu ngikut siapa? Islam siapa yang diikut? Tidak pernah Nabi meninggalkan sholat. Pada saat perang Ahzab, perang Khandaq, karena hebatnya serangan dari orang kafir musyrik, berkoalisi 3 partai. Partai kafir, partai munafik, partai Yahudi. Maka tertinggal sholat, diganti Nabi di saat malam. Kalau musafir, ada namanya qasar, ada namanya jamak. Kalau sholat yang tertinggal, la kafarata laha illa dzalik, tidak ada yang bisa menebus mengganti kecuali sholat itu sendiri. Sholat adalah aqwalun ucapan, wa af'alun perbuatan. Muftatahatun bitakbir, dibuka dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Wa mukhtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam, assalamualaikum warahmatullah. Nah, ini semua adalah cara beribadah. Karena manusia ini kalau tidak diajarkan cara beribadah, dia akan membuat sendiri. Dia akan menyembah pohon rindang, akan menyembah sungai, menyembah laut, menyembah patung. Maka kata Nabi, man ahdasa, siapa yang membuat-buat, ma laisa alaihi amruna, yang tidak kami ajarkan, fahuwa raddun, maka dia mardud, ditolak, tidak diterima Allah. Syarat amal itu diterima adalah mesti ada tuntunannya, dasarnya, dalilnya, legitimasi hukumnya dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Apa bukti orang beriman? Sholat. Jadi kalau ada orang tidak sholat, berarti dia tidak beriman. Kalau dia percaya Allah itu ada, maka dia menyembah Allah. Banyak orang yang tidak Islam, tapi percaya Tuhan ada. Dia tidak ateis, dia percaya pada Tuhan. Tapi masih musyrik, mempersekutukan Tuhan. Atau Tuhan yang dia maksud bukan Allah. Maka dimurnikan, masuk Islam dia. Qul huwallahu ahad. Allah itu esa, tunggal. Bukan 2, bukan 3. Allahus samad. Meminta hanya kepada Allah, jangan minta kepada makhluk. Lam yalid, dia tidak beranak. Walam yulad, dan dia tidak diperanakkan. Dia tidak dikandung. Dia tidak keluar dari rahim. Dia tidak keluar dari kemaluan. Dia tidak kena najis darah nifas. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang setara, selevel, sama dengan dia. Itulah dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak melihat fisik zahirnya. Kita diberitahu sifat-sifatnya, nama-namanya. Walillahil asma'ul husna, Allah punya nama-nama yang baik, fad'uhu biha. Panggillah dia, serulah dia dengan nama-nama itu. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Razak, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Rafiq, Ya Mu'iz. Lalu kemudian, di antara ibadah itu adalah anta syahada la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiyaz zakah, membayar zakat. Ada yang ibadah itu sifatnya badan, tegak, ruku, sujud, sholat. Ibadah yang sifatnya harta, zakat, infak, wakaf, sedekah. Wa tasuma Ramadan, syahadat, sholat, zakat, puasa. Yang wajib melaksanakan puasa Ramadan. Yang kedua, melaksanakan puasa nazar. Yang ketiga, melaksanakan puasa bayar dam, mestinya seekor kambing, waktu melaksanakan haji tamattu atau haji qiran, atau melanggar larangan, tapi tidak mampu, fasyamu salasati ayyamin, salasata ayyamin. Fasyamu salasati ayyamin fil haji, 3 hari di tanah suci, wa sab'atin idza raja'tum, 7 hari ketika sudah pulang. Atau membayar puasa kafarat sumpah. Itu semua wajib
membayar puasa qadha, mengganti puasa yang tinggal. Nah, ini diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Wa tasuma Ramadan. Yang terakhir yang kelima, wa tahujjal baita in istata'ta. Wa tahujjal bait, melaksanakan haji ke Baitullah. Tapi ada sambungannya. In istata'ta ilaihi sabila. Kalau sanggup, kalau mampu. Kalau tidak mampu, tidak ada duit. Duit ada, badan sakit. Badan sehat, duit tak ada. Badan sehat, harta ada. Tapi ada keluarga yang ditinggalkan tak makan. Tidak juga bisa. Ilmunya sudah ada, badan sehat, balik, muslim, berakal, maka melaksanakan haji. Ada niatnya, ada tawafnya, ada sa'inya, ada wukufnya, ada tartib. Tartib itu dilaksanakan secara berurutan. Jangan sa'i dulu baru tawaf. Maka ini semua adalah ibadah rukun dasar tiang agama Islam. Siapa yang masuk Islam maka melaksanakan. Siapa yang meninggalkan ini maka dia kembali ke jalan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wa orang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha, taubat nasuha. Jangan sampai mati dalam keadaan tidak beragama Islam. Saudara, kawan, sahabat kita doakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikanlah kawanku, sahabatku itu hidayah ya Allah. Mereka melakukan ini karena tak tahu. Orang yang tak tahu dikasih tahu. Orang yang tak mau tahu, ini yang agak susah kita. Maka jangan pernah bosan memberitahu. Susah ngomong, langsung buat video. Segan buat tulisan, buat novel. Banyak cara berdakwah. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah bil hikmah, dengan hikmah wal mau'izatil hasanah, dan suri tauladan yang baik. Sebagaimana biasa kita sampai 20.40. Selanjutnya saya serahkan ke Bang Alvin Firdaus. Kita akan bahas dalam tanya jawab interaktif. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah. Baik, kita akan masuk sesi tanya jawab Bapak Ibu semuanya. Siapkan pertanyaan di kolom chat dan juga nanti kita pilih beberapa langsung dari open video begitu ya. Open mic dan open video menyampaikan pertanyaannya. Baik, kita awali dari pertanyaan yang kami sudah himpun beberapa waktu lalu. Pertama, Ustadz, bagaimana syahadatnya orang yang tunawicara, yang bisu, Ustadz? Apakah syahadatnya diterima? Dan seperti kalau dia bisa berkomunikasi bahasa isyarat, dia pakai bahasa isyarat, dia katakan bagaimana bahasa isyarat, nah, itu kata isyarat. Yang kedua, kalau sanggup dia menulis, dia akan menulis. Kedua-dua ini bisa diterima. Bahasa isyarat, menulis. Itu juga berlaku pada akad nikah. Begitu juga pada akad jual beli. Pada yang lain. Karena innal kalama la fil fuadi. Sesungguhnya kalam itu letaknya di dalam hati. Wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Diciptakan Allah lisan untuk mewakili apa yang ada di dalam. Kebetulan dia kekurangan di sini, tapi dia masih bisa di sini, dia masih bisa bahasa isyarat. Selama bisa dipahami dengan baik, tidak multi interpretasi. Na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah, kami tahu karena kami lebih dekat daripada urat lehernya. Dan karena dia tidak mampu, bukan dia buat-buat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang lebih dari kemampuannya. Ini untuk saudara kita yang kekurangan-kekurangan. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, berikutnya Ustaz, terkait syahadat ini, syahadu an la ilaha illallah ini kan punya konsekuensi bahwa kita itu menyembah Allah, menjadikan Allah menjadi satu-satunya sesembahan gitu Ustaz ya. Artinya
kita menjadikan Allah itu sebagai pelindung, sebagai tempat bergantung, tempat bersandar. Kalau misalnya konteksnya gini, ada seorang muslim yang mungkin dia punya toko gitu ya, kemudian dengar azan, dan dia nggak melaksanakan sholat, nggak mau menyembah gitu ya, dalam tanda kutip kita nggak mau menyembah kepada Allah. Apakah kita bisa menyebutnya bahwa dia punya sesembahan yang lain gitu, menyembah dengan tokonya begitu, menyandarkan urusannya dengan tokonya begitu, Ustaz? Logikanya begini, dia buka toko itu supaya orang datang belanja, lalu kemudian orang beli, dia jual lebih dari modalnya, dia dapat untung. Dengan untung itu dia dapat makan. Makan dia, makan istrinya, makan anaknya, cicilan motornya, rumahnya, dan seterusnya. Artinya itu kan ikhtiar usaha dia untuk cari rezeki. Padahal yang ngasih rezeki itu kan Allah. Makanya dalam Islam ketika kita berdoa, Ya Rabb. Ya Rabb itu artinya 3. Engkau mencipta aku, Engkau menjaga aku, Engkau memberi aku rezeki. Jadi kalau ada orang yang ketika azan berkumandang, Hayya 'alas shalah, lalu dia tetap tidak sholat. Padahal itu kan yang ngasih dia rezeki. Kenapa malah dia jaga ini? Ini kan usahanya. Yang ngasih rezeki itu ya itu. Berarti ada masalah dengan akidahnya. Logika. Ini nggak usah pakai dalil Quran hadis dulu. Logika. Nah, logikanya kan yang ngasih nilai itu kan dosen. Yang ngasih nilai itu dosen. Caranya supaya dosen ini ngasih nilai gimana? Hadir tepat waktu. Buat makalah. Aktif diskusi. Ikut semester dan mid semester. Ini wasilahnya untuk dapat itu. Begitu juga tentang rezeki, tentang kehidupan, tentang kesehatan. Itu semua dari Allah. Itulah pentingnya sifat 20 tadi. Akidahnya dulu dibetulkan. Makanya dalam awal Al-Baqarah itu, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Siapa dia? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Beriman dulu kepada yang gaib, Allah, baru dia melaksanakan salat. Ini logika akalnya. Adapun secara fikihnya, orang yang tidak sholat, kalau dia tidak sholat karena malas, itu hukumnya menurut mazhab Syafi'i fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak berikan hidayah kepada orang fasik. Tapi kalau dia tidak sholat karena ingkar, menurut saya sholat itu tidak relevan dengan zaman. Saya mengingkari sholat itu. Maka dia kafir. Mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Hambali ini lebih keras. Tidak ada yang namanya fasik. Orang yang tidak sholat kafir. Nah, itu mazhab Hambali. Makanya ada ustadz yang ceramah. Siapa yang tidak sholat, otomatis dia fasakh dengan istrinya. Nah, itu mazhab Hambali itu. Bukan tolak. Kalau tolak itu suami mengatakan aku talak engkau. Fasakh. Fasakh itu hakim memisah suami istri. Kenapa hakim memisah? Karena suaminya murtad. Orang yang murtad, lakinya tidak Islam, itu hakim mesti memisah pasangan ini. Kalau mereka tetap bersama, zina menyebabkan turunnya laknat Allah. Makanya ada jamaah nanya, Ustadz, ini saya dengar di internet, siapa yang suaminya nggak sholat, otomatis fasakh. Iya, mazhab Hambali itu. Karena dalam mazhab Hambali nggak ada fasik. Langsung kafir. Siapa yang nggak sholat itu kafir, murtad. Nah, na'udzubillah. Nah, ini tentang masalah orang yang tidak mau sholat. Demikian Bang Alvin.
Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kita lanjut ke Bapak Ibu yang bertanya via Zoom ya. Saya persilakan Ibu Juliani Nana. Silakan Ibu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas waktu diberikan. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Tuan Guru. Pertama mengenai sholat yang di qada. Apakah qada itu wajib, Ustadz? Terus kalau memang wajib, berarti kalau mau dipikirkan pasti ada pernah kita meninggalkan sholat tuh. Cuman kita tidak tahu berapa banyak yang sudah kita tinggalkan. Kalau seperti itu, apakah kita harus seterusnya mengqada sholat sampai istilahnya seumur hidup gitu, Ustaz? Dan seandainya kita dalam perjalanan mengerjakan sholat jama' atau sholat qasar, apakah qada itu bisa diikutkan juga, Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua tentang haji atau umroh. Ada sekarang kan istilahnya seperti arisan umroh. Apakah itu dibolehkan, Ustaz? Terima kasih, Ustaz, atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Juliani. Hukum mengqadha salat wajib. Dalilnya, la kafarata laha illa dzalik. Salat tidak bisa ditebus kecuali dengan salat. Tidak bisa ditebus dengan haji. Tidak bisa ditebus dengan istighfar. Adakah ikhtilaf tentang mengqadha salat? Tidak ada ikhtilaf. 4 mazhab. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Bahwa sholat yang tinggal wajib diqadha, diganti. Kami mau lihat dari dalilnya detail Pak Ustadz. Lihat tulisan Ustadz Sarwat. Alumni Lipia. Punya rumah Quran. Rumahfikih.com. Qadha sholat Ustadz Sarwat. Enter. Nanti dapat tulisannya. Bagaimana teknis cara mengqadha sholat? Habis sholat fardu langsung qadha sekali. Besok subuh qadha. Niatnya saya niat sholat subuh qadha. Kapan dilaksanakan? Setelah habis waktu terlarang. Waktu syuruk. Waktu sholat sunat isyraq, waktu sholat duha, habis zuhur, sholat qadha, habis asar, sholat qadha. Sekali aja. Bukan ambil cuti 1 bulan qadha. Itu memberatkan. Qadha. Berapa lama mengqadhanya? Selama sholat yang ditinggalkan. Saya nggak bisa ngitung Pak Ustadz berapa kali saya tinggalkan sholat. Prediksi terbanyak. Berapa kira-kira terbanyak? Agak laksanakanlah 5 tahun. Laksanakan qadha 5 tahun. Kalau berlebih Pak Ustadz, kalau berlebih terhitung sholat sunat. Karena kalau saya sholat isya 2 kali. Misalnya saya ke masjid. Sholat isya. Habis itu saya duduk. Nggak lama datang jamaah. Ustadz, sholat kita sekali lagi. Sholat yang kedua itu sholat terhitung dapat pahala sunat. Bagaimana kalau sedang musafir? Sedang musafir jangan mengqadha. Sedangkan yang 4 aja jadi 2. Sedangkan yang 4 isya jadi 2. Yang 4 zuhur jadi 2. Yang 4 asar jadi 2. Masa menambah beban? Nanti pas sedang mukim. Tapi kalau dia ada waktu, nyantai di hotel, di kamar, di masjid, dia mau qadha, boleh. Tidak salah. Demikian tentang qadha. Bang Alvin, wallahu a'lam bishawab.
Terakhir tadi Ustadz ada 2 pertanyaan terkait arisan umroh. Arisan umroh, masalah arisan ini mesti jelas pesertanya berapa orang. Pesertanya siapa? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ini saya mau nawarin arisan ini. Nanti Ibu nariknya 10 juta. Tapi nariknya 9. Pesertanya mana? Nah, Ibu nggak perlu tahu pesertanya mana. Yang penting ikut aja. Jula-jula. Arisan. Itu bukan arisan. Itu namanya rentenir. Itu namanya lintah darat. Kalau arisan, tanya pesertanya mana? Oh, pesertanya Pak Ahmad, Pak Hamid, Pak Mahmud, Pak Abdul Rahman, Abdul Ghaffar, Pak Adam, Pak Idris, Pak Nuh, Pak Soleh, Pak Ibrahim, Pak Isa. Oh, ini orangnya, ya. 10 orang ya, iya 10 orang. Kalau gitu 10 bulan, ya. 1 bulan berapa? 1 bulan 1 juta. Nah, nariknya berapa? Nariknya 9,5. Yang 500-nya kemana? Yang 500-nya ongkos minyak, bensin, tukang kutip, sama makan siang. Hitung-hitung Ustadz Sodakoh. Oke, itu tidak riba. Karena jelas ada pesertanya. Akadnya apa? Akadnya hutang. Digoncang nama, keluar nama saya pertama. Dapat saya 10 juta. Berarti yang 1 juta uang saya, yang 9 juta uang 9 orang. Itu saya ngutang ke 9 orang. Itu akadnya adalah hutang. Yang dibayar dalam waktu 9 bulan. Karena bulan depan akan saya bayar. Lunas ke ini, lunas ke ini, lunas ke ini. Itu namanya arisan. Baik arisan uang maupun arisan umroh. Apa boleh melaksanakan umroh pakai uang ngutang? Beribadah dengan ngutang terbagi 2. Yang pertama, mayurja ada uhu. Hutang yang ada yang diharapkan pembayarnya. Bang Alvin, ku pinjam uang engkau 10 juta. Iya Pak Ustadz. Apa pembayarnya Pak Ustadz? Insya Allah bulan depan saya panen kelapa sawit. Itu boleh. Karena ada yang diharapkan pembayarnya. Yang nggak boleh itu, minjam saya 10. Pembayarnya aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak bisa. Ada padi mau panen. Insya Allah 99,9% uangnya untuk bayar. Itu boleh. Ibadah untuk kurban boleh. Untuk akikah boleh. Untuk umroh pun boleh. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kami lanjutkan Ustaz dari pertanyaan jamaah di kolom chat dari akun Zoom bernama Hamba Allah ya. Terkait tadi Ustaz yang meninggalkan sholat itu Ustaz, itu kan menjadi ukuran atau indikator bahwa dia beriman atau enggak gitu ya, kalau dia sholat atau enggak. Bagaimana kalau posisinya adalah sebagai istri, kemudian melihat suaminya enggak mau sholat gitu Ustaz. Seperti apa treatment atau ada nasihat dari Ustaz supaya suaminya mau sholat? Yang pertama sebelum kejadian. Bapak-bapak wali, abang-abang wali, kakek-kakek wali, ayah, kakek, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Anakmu, cucumu, keponakanmu, jangan kau nikahkan sama orang yang tak sholat. Makanya ada istilah mencari imam. Mencari imam berarti imam sholat. Kenapa Abu Bakar Siddiq yang terpilih? Karena dia imam sholat. Maka yang sebelum terjadi. Adapun yang sudah terjadi. Dulu milih dia karena dia PNS, karena dia orang kaya, karena punya mobil, karena punya rumah. Nggak peduli sama sholatnya. Dan memang belum ngaji.
Sekarang istrinya sudah ngaji, suami belum sholat. Maka ibu-ibu, kakak-kakak yang suaminya belum sholat, lapor ke wali. Nanti walinya manggil suami itu. Panggil suami itu. Suami, kami dulu silap menerima kamu. Karena kami belum hijrah waktu itu. Sekarang kami sudah ngaji, kamu mesti sholat. Jadi bukan ibu yang menceramahi suami. Ini banyak sekarang setelah hijrah, istri menceramahi suami. Suaminya ngamuk. Kelahi. Jadi tidak ada istilah, kenapa kamu intervensi keluarga saya? Ini urusan saya sama istri saya. Ini bodoh, nggak ngaji. Jadi kalau bapaknya, kakeknya, bapak istri, kakek istri, abang istri, adik istri, pakcik istri, paman istri, ngasih tahu, itu dia bukan intervensi, dia sedang menjalankan ajaran agama. Itulah pentingnya nyari menantu yang ngaji. Kalau terlambat ngaji nggak apa-apa. Asal jangan terlambat beriman. Udah mati baru beriman. Tak diterima Allah SWT. Yang sebelum terjadi fit and proper test. Yang sudah terjadi suami ini dinasehati wali. Kalau dia malas, dia fasik. Kalau dia ingkar, kata dia nggak penting sholat ini. Nggak perlu, berarti dia kafir. Kalau dia kafir, berzina kalau tetap serumah. Itu sudah fasakh namanya. Kalau suami menceraikan namanya tolak. Kalau istri menuntut menggugat namanya khulu. Kalau suami murtad, itu namanya fasakh. Fasakha. Fasakh. Dipisah oleh hakim. Hakim ulil amri jangan membiarkan orang berzina. Tidak ada nikah beda agama dalam Islam. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mudah-mudahan terjawab ya Ibu ya yang bertanya tadi di kolom komentar. Kami persilakan untuk penanya berikutnya Ibu Melareika, Bandung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz sehat selalu juga Bang Alvin. Amin. Menyambung pertanyaan yang hutang tadi, bagaimana Ustaz misalnya saya ini pegang uang pengajian ibu-ibu, kemudian ada yang meminjam, saya bilang bahwa meminjam itu harus ada saksi karena ini adalah uang umat gitu. Tapi dia bilang begini, saya pinjam tapi jangan bilang siapa-siapa gitu. Nah saya itu berat untuk memberikan atau bagaimana Ustaz sebaiknya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketua masjid. Uang masjid itu bukan uang saya, bukan uang ketua, sekretaris, bendahara, pengurus. Itu adalah uang milik umat. Setiap orang yang memasukkan uang ke dalam kotak infak masjid, itu uang mereka. Dan mereka tidak pernah izin uangnya dipakai. Mau minta izin ke siapa? Itu milik umat. Milik Allah SWT yang sudah diberikan umat kepada Allah. Pengurus. Maka ketika uang masjid dilarikan bendahara, saya wajib mengganti. Sana saya ketua. Saya minta tanggung jawab di hadapan Allah. Ini ganti. Siapa saja pengurus yang berani meminjamkan duit masjid, memakai duit masjid untuk ke orang lain atau ke bininya, ke anaknya, ke pribadinya, maka dia memakai duit milik umat. Hati-hati, waspada. Kalau tak sanggup mengundurkan diri. Saya sampai sekarang masih ketua masjid. Tapi ketika duit hilang saya mengganti. Ganti nih. Minta tanggung jawab kepada Allah.
Menjadi pengurus masjid ini seperti bingkai Ambon. Di bawahnya api, di atasnya api. Di atasnya api, karena kalau silap-silap api neraka. Di bawah juga api, karena masyarakat ini bercakap, kenapa begini, kenapa khotib begini, kenapa imam begini, kenapa duit nggak bisa dipakai, pap. Maka hati-hati pengurus masjid, tahan-tahan. Pekak-pekakkan telinga, tebal-tebalkan mata, pejam-pejamkan mata. Jangan memegangnya seperti megang bara. Terasa panas, lepaskan. Habis itu cicip-cicip pegang lagi. Loh, tak gitu. Peganglah sampai terbakar tangannya. Demi rumah Allah. Saya tak peduli. Yang penting saya pegang ini amanah. Pengurus kalian jangan macam-macam. Cukup sekali aku mengganti duit. Kalau sampai hilang lagi, aku penjarakan kalian. Nah ini. Ini tentang masalah menjadi pengurus masjid. Itu bukan milik pribadi. Kalau milik pribadi, duit saya dipakai oleh orang, maka ikut syariat Islam surat Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu, ayo orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kamu menjalin transaksi utang piutang, ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubuh, tulis. Bang Alvin, aku mau minjam duit 10 juta. Kata Bang Alvin, mohon maaf Ustadz, walaupun kita kenal baik, kita mesti jalankan syariat Islam. Macam mana caranya? Waliyaktub bainakum katibun bil adli. Kita mesti angkat seorang penulis. Walayaba katibun ayaktuba kama allamahullah. Yang bisa menulis jangan sampai dia menolak. Sebagaimana yang sudah diajarkan Allah. Wastashhidu syahidaini min rijalikum. Angkatlah 2 orang saksi. Minta saksi 2 orang. Illam yakuna rajulaini, kalau tak ada 2 orang laki-laki. Farajulun 1 orang laki-laki. Wa mar'atani 2 orang perempuan. Antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Kalau satunya lupa, yang satu mengingatkan lagi. Ini tentang masalah hutang piutang, ini berat sekali. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terjawab ya Bunda Mela. Kita lanjut ke penanya berikutnya Bapak Ibu, ke Ikhwan ya. Bapak Suprijana. Monggo Bapak di open mic-nya. Ya Pak. Udah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini biasanya suka safar Pak Ustadz. Ya. Karena memang keluarga ada di luar kota ya. Ya, menjadi ganjalan saya ini Pak Ustadz, kalau saya menggunakan kendaraan pribadi, saya itu suka sholatnya, setiap ada panggilan sholat saya berhenti. Tapi di sisi lain, kalau saya pas lagi menggunakan angkutan umum, bukan kendaraan pribadi, saya selalu menjalma atau mengkosor gitu. Jadi menurut hukum agama yang terbaik itu bagaimana Pak Ustadz? Padahal kita kalau safar, bepergian itu kan diberi keringanan ya. Apakah saya ini salah kalau saya ini tidak mengambil keringanan tapi malah menjalankan sholat pada tepat waktunya? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, terkait rukhsah di safar. Saya mau berangkat ke Medan nanti hari Jumat. Dari Pekanbaru ke Medan 600 km. Berarti sudah lewat jarak yang dibolehkan untuk qashar. Jarak qashar ada yang membilang 82 kilo, ada yang mengatakan 83, ada yang mengatakan 85. Saya pakai pendapat 88, sekian. Kalau mau dibulatkan 89. Kalau mau bulat lagi ingat Wali Songo 90 km. Sumbernya Al-Fiqhul Islami wa Adillatu. 88,9 sekian, 89 atau 90 kilo.
600 km Pekanbaru, Medan sudah lewat dari jarak boleh qasar. Nah, sampai di Medan, masuk waktu zuhur. Apakah saya wajib mengqasar jadi 2 rakaat atau boleh? Menurut mazhab Syafi'i boleh. Sedangkan menurut mazhab Hambali wajib saya qasar. Jadi kalau Bapak mengikut mazhab Syafi'i, terserah Bapak. Kalau Bapak mau buat 4 rakaat, saya buat 4 rakaat lah zuhur Pak Ustadz. Orang saya tenang kok. Saya tinggal di hotel dekat dari Masjid Raya. Di sana ada pengajian. Saya zuhurnya 4 aja. Nanti asar 4 lagi. Boleh. Tapi kalau mazhab Hambali wajib 2 rakaat. Bapak punya pilihan. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terjawab ya Bapak. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Barakallah. Syukron. Afwan. Berikutnya Ibu Aziz Mahdawani. Silakan open mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Pak Ustadz, kan salah satu rukun Islam itu kan haji bagi yang mampu. Nah, saya sama suami itu kan Ustadz udah ikhtiar untuk daftar sekarang Ustadz. Jadi kan apalagi daftar tunggunya itu 20 tahun gitu Ustadz kan. Yang mana berita yang beredar itu Ustadz biaya haji itu sampai 100 juta gitu Ustadz. Jujur ya bagi saya pribadi itu kayak berat lah Ustadz gitu kan. Niatnya itu daftar sekarang itu biar mempermudah gitu Ustadz kan. Yang mana tahun lalu itu sebelum COVID itu kan cuma 32 juta gitu Ustadz kan. Jadi nambahnya dikit-dikit aja gitu. Makanya daftar sekarang. Tapi melihat berita yang sampai 100 juta lebih itu berat juga Ustadz. Jadi itu gimana Ustadz? Anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan. Yang kelima, wa tahujjal bait, melaksanakan haji. Tapi ada ujungnya, ini stata'ata ilaihi sabila, bagi yang mampu. Dalam ayat Al-Quran, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Yang tidak mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebaninya. Oh, enggak adil lah Tuhan itu Pak Ustadz. Yang orang kaya bisa haji, kami enggak bisa haji. Siapa bilang enggak bisa haji? Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah. Summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir dengan Allah. Hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari. Summa yusalli raka'ataini, sholat sunat 2 rakaat. Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah. Dapat pahala seperti haji dan umrah. Tambah, sempurna. Store ONH. Bisa berangkat, alhamdulillah. Tak bisa berangkat, tak usah berkecil hati. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu surga bukan cuma 1 pintu. Mungkin masuk surga dari babus sholah. Mungkin masuk surga dari babul sodakoh. Mungkin masuk surga dari babul rayyan, karena banyak puasa sunat. Mungkin masuk surga dari babul jihad. Mungkin masuk surga dari babul kazimin al-ghaiz, menahan amarah. Jangan membatasi ibadah hanya dari 1 pintu saja. Orang yang berilmu, kalau dia berangkat haji dia tidak sombong, kalau tidak berangkat tidak berkecil hati. Tapi usaha dan ikhtiar wajib kita laksanakan. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Mudah-mudahan terjawab Ibu ya. Ustaz, saya berkecimpung di di amal soleh. Jadi amil Ustaz ya. Beberapa tahun terakhir, 2 tahun. Itu melihat salah satu rukun Islam yaitu zakat Ustaz. Nah, di lembaga filantropi, di yayasan, kami sebagai amil itu
melihat data yang sangat miris gitu ya, yaitu zakat itu justru kesadarannya sangat rendah. Itu bisa dilihat dari data perolehan kita begitu ya. Antara wakaf, sodakoh, zakat itu malah lebih banyak sedekah dan wakafnya. Nah, adakah ancaman gitu Ustadz? Kalau misalkan kita nggak berzakat, tapi bersedekah gitu, berwakaf. Itu gimana Ustadz? Bedakan mana sunat muakkad, mana wajib. Membayar zakat itu wajib. Jadi kalau ada orang rajin sedekah, tapi tidak berzakat, sama macam kita berpakaian, ada yang wajib. Yang wajib itu mana? Pakai celana itu wajib. Menutup pusat sampai lutut bagi laki-laki. Adapun pakai dasi, pakai kaos kaki, itu sunat. Ada skala prioritas. Jadi kalau ada orang yang rajin, yang sunat, yang wajib dia tinggalkan. Itu sama macam orang pakai kaos kaki, pakai dasi, tak pakai celana. Tak bisa dia memprioritaskan mana yang wajib. Ngaji. Bacalah kitab fikih. Supaya bisa membedakan mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat muakkad, mana fikih. Fikih Sulaiman Rasyid, fikih Islam. Oh ini sunat, oh ini zakat wajib. Maka bayar zakat lah. Ada hitung-hitungannya. 2,5%. Kalau bertanam ada air hujan, potong biaya operasional. Kalau pakai irigasi 5%. Tapi kalau cuma mengharapkan hujan dari langit 10%. Nah, ini semua ada aturannya. Bayar zakat dulu. Sodakoh tetap. Santunan anak yatim tetap. Rezeki banyak beli tanah, ruko, wakafkan. Sehingga semuanya dapat. Kami zakat nggak bisa, wakaf nggak bisa, infak nggak bisa, sodakoh. Itulah adilnya Allah. Oh, nggak enaknya agama Islam, nggak asik. Masa kami susah nih gimana? Likulli sulama minkum sodakoh. Setiap tulang-tulang sendi ini sodakohnya ada. Tasbih sodakoh, tahmid sodakoh, takbir sodakoh. Ngangkatkan barang orang sodakoh. Senyum tabassumika fi wajhi akhika sodakoh. Senyummu ke wajah saudaramu sodakoh. Menyenangkan hati orang sodakoh. Nggak bisa juga menahan diri jangan sampai menzolimi orang. Itu dah sodakoh teringan. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Mungkin terakhir satu penanya lagi ya. Satu penanya saya pilih Ikhwan. Silakan raise hand. Oke, Dok Haris. Iya. Bunyi belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustadz. Barakallahu fiik. Mungkin tadi saya agak skip karena anak saya yang cewek tadi agak ngambek. Mau tanya ini yang tentang baca Quran itu kenapa tidak dimasukkan ke dalam rukun Islam yang 5 itu Ustadz? Terus yang kedua, masih bolehkah kita mengatakan pada orang-orang Muslim saat ini yang berkelakuan atau bersifat seperti orang-orang yang munafik, yang khianat, dusta, dan ingkar, itu kita katakan mereka itu munafik Ustadz? Sekian Ustadz, 2 pertanyaan itu aja. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Baca Qur'annya masuknya di mana? Di sholat. Kok masuk ke sholat? Karena sholat itu ada rukunnya. Di antara rukun sholat, baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu Quran. La sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat bagi orang yang tidak baca Fatihah. Memperbaiki bacaan Fatihah wajib
Kenapa? Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau yang wajib tidak sempurna karena dia, maka dia pun jadi wajib. Tidak sah sholat kalau tidak ada air. Untuk mengambil air dalam sumur, mesti ada timba. Maka membeli timba dan tali timba hukumnya wajib. Kenapa? Karena yang wajib tak sempurna kalau dia tidak ada. Jadi kalau ada orang mengatakan, rukun Islam kan cuma syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Untuk apa aku belajar baca Quran? Berarti dia tidak mengaji. Pertanyaan Pak Haris, nah ini banyak sekali pengetahuan yang kita dapat dari pertanyaan. Itu makanya sahabat Nabi itu banyak sekali bertanya dan Al-Quran menjawab. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Yas'alunaka 'anil yatama, mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya kepadamu tentang anak bulan. Yas'alunaka madza yunfiqun, mereka bertanya kepadamu apa yang mesti diinfakkan. Yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, mereka bertanya kepadamu tentang aku. Al-Quran menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dengan pertanyaan itulah dapat ilmu. Demikian. Wallahu a'lam. Tentang yang munafik tadi, Ustaz, gimana? Yang kedua, Ustaz. Idza haddatsa kadzaba. Kalau bicara bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji ingkar. Wa idza tumina khana. Kalau dikasih amanah khianat. Bicara bohong, berjanji dusta, ingkar, dikasih amanah khianat, munafik. Orang munafik di mana letaknya? Innal munafiqina fid darkil asfal. Orang munafik dalam kerak neraka yang paling bawah, minan nar, dari api neraka. Mudah-mudahan kita selamat dari sifat munafik. Demikian. Wallahu a'lam. Tadi terkait penyebutannya ya Pak Haris ya. Boleh nggak kita menyebut orang lain tuh munafik gitu Ustaz ya? Betul. Ada namanya ilmul jarh wa ta'dil. Namanya ilmul jarh wa ta'dil. Dalam cabang ilmu hadis. Ilmu hadis itu namanya ulumul hadis. Ulumul hadis, ilmu hadis. Ilmu hadis. Salah satu cabang ilmu hadis adalah tentang ilmu periwayat. Saya mau menerima riwayat hadis, maka saya bertanya kepada ulama jarh wa ta'dil. Wahai ulama jarh wa ta'dil, ya, boleh saya menerima riwayat dari si fulan? Jangan kau ambil riwayat dari dia. Dia kazzab, pembohong. Jangan kau ambil riwayat dari dia. Rafidhi, dia Syiah Rafidah. Jangan kau ambil riwayat dari dia. Murji, dia orang Murji'ah. Jangan kau ambil riwayat dari dia. Wahim, dia orangnya ingatannya kurang. Ikhtalata fi akhiri umrihi. Jangan kau ambil riwayat dari dia. Dia pikun. Dajjalun minad dajajilah. Jangan kau ambil riwayat dari dia. Dia dajjal. Itulah judul tesis S2 saya. Rijalul Muwatta' was Sahihain alladzina dha'afahumun Nasa'i fi kitabid du'afa wal matrukin. Periwayat-periwayat yang ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan Muwatta' Malik yang didhaifkan oleh Imam Nasa'i. Kata Imam Nasa'i, jangan kau ambil riwayat dari dia karena dia pikun, karena dia cacat. Kenapa ulama menyebutkan jangan kau belajar sama dia? Untuk menjaga Islam. Ustadz, ada orang mau minjam duit sama saya. Boleh saya kasih Pak Ustadz? Siapa orangnya? Si ini orangnya Pak Ustadz. Munafik dia itu.
Kenapa begitu Ustaz? Sama aku tak dibayar-bayarnya. Ketika saya membicarakan itu, apakah itu ghibah? Tidak. Karena 3 yang boleh. Pertama, menjadi saksi di pengadilan. Yang kedua, menanyakan fatwa kepada ulama. Yang ketiga, menunjukkan kebatilan orang batil. Kalau diam kita melihat kebatilan orang, banyaklah orang kena tipu, kena bohong. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Terjawab ya Pak Haris ya? Ya. Baik, alhamdulillah sudah pukul 21.30. Kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Terima kasih pada Bapak Ibu semuanya yang sudah terus hadir pada kajian kita pada malam hari ini. Dan juga kami ucapkan kepada guru kami Ustaz Abdul Somad yang sudah menyampaikan, Masya Allah luar biasa. Banyak banget ilmu yang bisa kita dapat pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa paham, bisa ngerti, bisa mengamalkan, juga bisa mengajarkannya. Amin Allahumma amin. Amin ya Allah. Terakhir Ustaz, kalimat penutup dari Tuan Guru Ustaz Abdul Somad terkait tema pada malam hari ini, juga doa untuk kita semuanya. Jaga tiangnya, lengkapi dinding atap semuanya, sebagaimana kita ingin tempat tinggal kita di dunia ini baik, sempurna, ada pagarnya, ada kolamnya, ada tamannya, ada dapurnya, ada tempat makannya, maka begitu jugalah keislaman kita sempurna. Jangan ketika kita ingin rumah di dunia sempurna, pas Islam cukup tiang-tiangnya aja. Berarti kita tidak fair. Padahal kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu sebagai gambaran. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah supaya diberikan Allah kebaikan dunia akhirat. Amin. Diselamatkan dari segala perbuatan maksiat. Al-Hazimiyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami dalam agama kami. Wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rizqi kami. Wa taubatan qablal maut, beri kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, berikan kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu sakaratul maut ya Allah. Wa najata minan nar, selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika segala amal kami dihisab. Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Tolong saudara kami yang sedang teraniaya di Palestina. Amin ya Allah Allah. mansur man nasaraddin. Tolong saudara kami yang menolong agamamu. Waqdudil kafarata wal musyrikin hinakan. Damir a'da'aka a'da'adin, hancurkan musuh-musuh kami semua. Allahumma salli Muhammad wa ala alihi wasallam. Kasih segala perhatian, maaf segala kesilapan yang terdapat. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang kami muliakan guru kami Ustaz Abdul Somad sudah berbagi ilmu kepada kita semuanya. Kami mendoakan mudah-mudahan Ustaz diberikan keberkahan, kesehatan, diberikan kemudahan dalam segala urusan. Allah berkahi jalan dakwahnya, sehingga Allah berikan capaian-capaian dakwah yang lebih besar lagi insya Allah. Amin Allahumma amin. Terima kasih Bapak Ibu, Abang Kakak Bunda yang sudah bergabung di kajian Hijrah bersama Was malam hari ini. Mohon maaf untuk beberapa jamaah yang mungkin bertanya tadi tapi tidak sempat terjawab ya. Kita insya Allah bertemu lagi di lain kesempatan di pekan depan. Mohon maaf sekali kalau ada salah kata, silap kata, tindak tunduk yang tidak pantas.
Mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan untuk maafkan. Jika ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang salah datangnya dari kami pribadi. Bapak Ibu, terakhir masih ada kesempatan ya, masih ada kesempatan peluang jariah, peluang amal soleh bagi Bapak Ibu yang ingin ikut berwakaf untuk Pondok Pesantren Az-Zahra. Langsung saja klik dukung.sidak.id/UAS. Oke. Nah, ini dia. Di kolom chat kami bagikan ya. Juga di YouTube bisa Bang Umar bagikan juga. dukung.sidak.id/UAS. Mulai dari Rp10.000, 10.000 Bapak Ibu bisa ikut kontribusi dengan membangun Pondok Pesantren Az-Zahra yang nantinya akan digunakan untuk mendidik para generasi-generasi calon-calon penghafal Quran, hafiz-hafiz Quran. Di tempat itu nanti digunakan untuk sholat, untuk zikir, untuk baca Quran, luar biasa. Maka pahalanya mengalir pada siapapun yang ikut kontribusi. Yuk langsung klik linknya, tulis doanya, pilih nominal donasinya, dan langsung transaksi di dukung.sidak.id. Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahura. Terima kasih Bapak Ibu, kita jumpa lagi pekan depan di hari yang sama, hari Selasa. Hijrah bersama UAS akan terus bersamai Bapak Ibu semuanya. Hijrah nggak bisa sendirian, hijrah butuh guru, karena kita butuh dibimbing. Hijrah nggak boleh setengah-setengah, karena hijrah itu harus kafah menyeluruh. Insya Allah, kalau ada yang salah, terakhir saya mohon maaf. Jika ada yang benar, pasti datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian Bapak Ibu, kita akhiri sama-sama dengan melapaskan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Pan minkum, jauh di mata namun dekat dalam doa. Sampai jumpa di pekan depan. Sampai jumpa di Baitullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.